Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanata Najwa dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas besar 2 dari mata kuliah Kewirausahaan. Deskripsi usaha. Usaha yang akan saya jalankan adalah toko olahan makanan sehat yang berfokus pada produk-produk yang sesuai untuk diet sehat. Tujuan utama dari usaha ini adalah menyediakan pilihan makanan sehat dan bergizi bagi pelanggan yang sedang menjalani program diet, mengikuti pola makan tertentu, atau ingin hidup sehat secara umum. Kita memulai bisnis makanan sehat ini untuk memudahkan orang-orang yang sedang diet agar bisa makan yang bernutrisi lebih tinggi dengan rasa yang enak. Kebanyakan makanan sehat memiliki rasa yang kurang sedap, sehingga orang malas untuk mengkonsumsinya. Kemudian di sini adalah produk kami. Produk yang kami tawarkan meliputi olahan makanan rendah kalori, rendah karbohidrat, bebas gula tambahan, tinggi protein, serta makanan bebas gluten dan alergen. Contohnya seperti vegan cookies yang terbuat dari bahan baku oatmeal. Kemudian jus smoothies yang dibuat dari bahan-bahan alami dan fresh, yaitu buah-buahan segar maupun sayuran segar yang bisa dimix. Kemudian ada salad sayur dan buah. Dan yang terakhir ada mie sehat. Kemudian di sini ada sumber bahan baku. Yang pertama ada pemasok lokal, seperti sayuran organik, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga tepung-tepung. Yang kedua, distributor bahan baku sehat. Contohnya seperti beras merah, quinoa, gandum utuh, atau oatmeal. Kemudian yang ketiga, ada toko produk organik. Contohnya seperti biji-bijian, kacang-kacangan, tepung gluten free, dan produk olahan organik lainnya. Kemudian yang keempat, di sini kita kolaborasi dengan petani lokal. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian maupun kacang-kacangan dan bumbu-bumbu rempah. Dan yang terakhir, sumber bahan baku kita bisa juga dari penyedia bahan baku import, yaitu seperti biji chia seeds, quinoa, almond, dan bahan baku sehat lainnya. Kemudian kita masuk ke tahap proses produksi. Proses produksi akan dilakukan di dapur produksi yang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Yang pertama harus kita lakukan yaitu persiapan bahan baku. Sayuran maupun buah-buahan dicuci secara bersih, kemudian dipotong, direndam atau direbus. Dan bahan baku lainnya dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kedua ada proses pengolahan. Proses pengolahan ini dapat melibatkan kegiatan seperti memotong, mencampur, menggiling, memasak, mengukus, atau metode pengolahan lainnya yang sesuai dengan jenis produk makanan yang akan kita hasilkan. Kemudian kita masuk ke tahap proses produksi. Yang ketiga di sini ada penyimpanan. Produk makanan sehat dapat disimpan dalam lemari pendingin freezer atau ruang penyimpanan khusus dengan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk menjaga kualitas dan daya simpan produk. Yang keempat, kemasan. Setelah produk makanan sehat siap, langkah selanjutnya adalah mengemas produk dalam kemasan yang sesuai. Kemasan dapat berupa kemasan plastik, kemasan vakum, maupun kemasan kertas. Dan yang terakhir dari proses produksi ini adalah labeling. Labeling yang jelas dan akurat penting untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk apa yang akan kita jual ini. Contohnya seperti informasi gizi, tanggal expired, dan lain-lain. Kemudian di sini ada proses distribusi. Produk olahan makanan sehat akan didistribusikan melalui toko fisik di lokasi strategis serta dapat dipesan secara online melalui platform e-commerce dan layanan pengiriman makanan.
Saya juga akan menjalin kerjasama dengan toko-toko organik dan kafe-kafe sehat di sekitar area usaha saya untuk memperluas jangkauan distribusi dan juga toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Proses distribusi harus dilakukan dan dengan cermat untuk memastikan produk makanan sehat sampai kepada konsumen atau toko mitra bisnis dengan kondisi yang baik dan tepat waktu. Proses distribusi dalam toko olahan makanan sehat untuk diet dapat berupa pengemasan ulang yang dilakukan untuk memastikan produk tetap segar, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang pertama ada logistik. Proses distribusi makanan yang melibatkan perencanaan logistik seperti pemilihan metode pengiriman darat, udara maupun laut, pemilihan paket pengiriman, serta perhitungan biaya logistik yang efisien untuk mencapai tujuan distribusi dengan tepat waktu dan biaya yang optimal. Kemudian di sini ada pengiriman. Setelah logistik diatur, produk makanan sehat dapat dikirimkan kepada konsumen atau toko yang menjadi mitra bisnis. Pengiriman dapat dilakukan oleh pihak usaha sendiri atau melalui jasa pengiriman pihak ketiga seperti jasa kurir atau logistik. Yang terakhir ada penyusunan stok. Setelah produk makanan sehat sampai di tujuan distribusi, langkah selanjutnya adalah menyusun stok produk di toko atau tempat penjualan yang telah ditentukan. Promosi. Untuk promosi, saya akan memanfaatkan strategi pemasaran online dan offline seperti media sosial, situs web, dan kampanye email. Saya juga akan berpartisipasi dalam acara-acara komunitas lokal seperti pameran makanan sehat dan kegiatan kebugaran, serta menjalin kerjasama dengan influencer dan blogger makanan sehat untuk meningkatkan visibilitas merek. Kemudian, contohnya seperti website. Membangun dan mengelola website resmi untuk toko olahan makanan sehat yang berisi informasi lengkap mengenai produk, promo, lokasi toko, dan kontak yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan. Website juga dapat digunakan sebagai platform untuk menyimak pesanan online. Kemudian ada iklan online. Melakukan iklan berbayar di platform online seperti Google Ads maupun Instagram Ads dan Facebook Ads dapat meningkatkan exposure produk dan menargetkan calon pelanggan potensial. Dan yang terakhir, promosi offline seperti brosur atau flyer. Membuat brosur atau flyer yang menarik dan distribusikan di area sekitar toko, tempat-tempat strategis seperti pusat kebugaran, kantor, atau pusat komunitas untuk meningkatkan kesadaran produk mengenai makanan olahan yang sehat. Faktor hambatan. Beberapa faktor hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan usaha ini adalah persaingan yang ketat di pasar makanan sehat, fluktuasi harga bahan baku, perubahan peraturan pemerintah terkait pangan, yaitu biaya produksi yang tinggi, regulasi dan perizinan, perubahan selera konsumen. Yang terakhir ada faktor dukungan. Ada beberapa faktor dukungan yang dapat membantu usaha ini. Sebagai toko usaha makanan online sehat, ada beberapa faktor dukungan dapat membantu kesuksesan usaha, yaitu kepedulian konsumen terhadap kesehatan, yang kedua tren pola makan sehat, ketiga kemitraan dengan petani lokal dan produsen organik, dan yang terakhir ada dukungan dari komunitas lokal. Demikian tugas besar 2 yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.